Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jurnal modul 3 saya. Di sini pertama yang pasti kita import library-nya dulu. Library yang kita gunakan ada 3, CV untuk membaca gambar atau membaca file gambar, kemudian NumPy untuk mengolah citra atau matriks yang ada pada citra. Terus yang ketiga import Matplotlib. Matplotlib ini biasanya diinisialisasi PLT, bisa untuk baca gambar atau membuat kanvas yang akan digunakan untuk menampilkan gambar. Nah, di sini yang pertama, blok kode pertama ini ada variabel Rinjani untuk menampung gambar dari variabel Rinjani. Yang kedua langit, ketiga ini gambar langit yang telah difilter high. Ini gambar langit yang telah difilter high low. Ini yang telah difilter low high ya, dan yang terakhir gambar langit yang telah difilter low. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, saya menggunakan CV2 itu karena hasil akhirnya itu lebih bersih dibandingkan saya menggunakan PLT di laptop saya. Nah, gambarnya seperti ini karena pembacaan dari CV2 itu berupa BGR, blue, green, red. Nah, kalau PLT RGB, jadi warnanya itu tidak seperti aslinya karena ini blue dan rednya itu bertukaran tempat. Kemudian di sini langkah selanjutnya adalah grayscaling, yaitu mengubah gambar menjadi matriks 2 dimensi dengan grayscaling. Di sini ada gray Rinjani untuk menampung Rinjani sebelumnya yang telah menjadi 2 dimensi. Begitu juga yang lainnya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian proses dekomposisi ini di sini dekomposisi yang digunakan ini yaitu wavelet tingkat pertama karena diminta level 1, pastinya menggunakan filter yang disediakan. Filter H ini merupakan filter low dan filter G ini merupakan filter high. Nah, di sini pertama kita nge-padding gambarnya. Yang pertama kita padding dulu kolomnya, kemudian barisnya, kemudian kita mengkonvolusi. Nah, konvolusi ini yang pertama kita konvolusi dulu barisnya, baru konvolusi kolomnya. Dan di sini ada downsampling, pastinya dekomposisi itu menggunakan downsampling, sedangkan upsampling itu nanti di rekonstruksinya. Nah, di sini downsampling. Oh ya, ini axis ini untuk menerima bagian mana yang akan disampling, apakah baris atau kolom. Pastinya yang pertama kita akan downsampling barisnya dulu, kemudian kolomnya. Sini dekomposisi. Nah, ini pemanggilan dekomposisi ini isinya fungsi-fungsi di atas, biar nanti waktu inisialisasinya atau penggunaannya itu tidak semuanya digunakan, tapi ditampung dalam satu fungsi yaitu dekomposisi. Nah, kurang lebih pemanggilannya seperti ini. Nah, yang kita dekomposisi ini pastinya gunung Rinjaninya tadi, bukan gambar yang lainnya, karena yang lainnya itu akan digunakan di rekonstruksi. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini hasilnya. Nah, LL filter low yaitu atau biasa disebut approximate. Di sini horizontal, vertikal, dan diagonal. Ini fokus horizontal, ini fokus vertikal, dan ini fokus diagonal. Nah, kemudian untuk menyatukannya, di sini saya perlu fungsi setelah dekomposisi yaitu normalisasi. Nah, kurang lebih seperti ini. Karena kalau tidak dinormalisasi itu nanti yang selain low ini dia gambarnya masih gelap. Makanya kemarin ada salah satu asisten ngasih tahu saya coba dinormalisasi aja. Kalau ada perubahan berarti emang benar harus dinormalisasi terlebih dahulu. Oke, nah setelah disatukan hasilnya seperti ini. Kemudian di sini diminta dekomposisi dinamis berdasarkan level.
Nah, di sini dekomposisi dinamis. Oke, di sini yang parameternya ada 4, level 1 nambah 1 dari sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada hasil untuk menampung matriks dari citra yang telah kita olah tadi. Kurang lebih ini melakukan perulangan berdasarkan level yang kita input. Dan di sini ada penggabungan. Ini pemanggilannya kurang lebih seperti ini. Ini hasil komposisinya. Nah, di sini saya menggunakan level 5 sesuai dengan jurnal kurang lebih. Kemudian di sini ada rekonstruksi. Oke, rekonstruksi. Nah, gambar yang tadi tuh yang LL, LH, HL dan HH itu merupakan gambar filter yang dari langit, dari citra langit. Nah, di sini rekonstruksi menggunakan app sampling. Yang pertama app sampling, kita itu barisnya dulu, kemudian kolomnya. Nah, setelah ada fungsi ini baru kita rekonstruksi. Di mana isi dari fungsi rekonstruksi itu ya pastinya ini app samplingnya dan konvolusinya. Nah, konvolusi ini sudah kita deklarasi di atas tadi. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kemudian ini konvolusi manual. Nah, proses tambahan. Nah, di sini pada jurnal itu kita dikasih kayak kata gitu. Proses apa sih yang setelah dilakukan setelah rekonstruksi itu agar hasilnya mendekati citra aslinya, mendekati seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan konvolusi manual, di mana parameternya cukup 2. Nah, kernelnya ini merupakan kernel dari Gaussian Blur yang sekiranya cocok pada waktu itu saya coba-coba. Terus ini ada equalisasi, kemudian ada spesifikasi. Nah, kita konvolusin dulu gambar sebelumnya, rekonstruksi tadi, terus setelah dikonvolusi kita equalisasi. Nah, kemudian ini convorec. Nah, ini konvolusi hasil rekonstruksi. Jadi di sini kita butuhkan hasil rekonstruksinya dan kernelnya. Nah, kemudian kita equalisasi untuk penajaman gambarnya menggunakan equalisasi tadi. Nah, gambar yang kita equalisasi pastinya hasil dari konvolusi sebelumnya. Nah, dan spesifikasi. Nah, spesifikasi ini source-nya itu, sumbernya yaitu EcuRecon, yang mana gambar yang telah kita equalisasi tadi, rekonstruksi yang kita equalisasi. Kemudian reference atau targetnya yaitu citra aslinya yang berupa 2 dimensi itu sendiri, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian di sini ada hasil terakhir itu kenapa perbedaan energi pada citra tersebut sangat jauh berbeda gitu. Di sini ada penjelasannya, disebabkan oleh perbedaan dalam konten visual dan distribusi frekuensi gambar-gambar tersebut. Gambar Gunung Rinjani cenderung memiliki struktur yang lebih tajam dengan tekstur dan kontras yang lebih tinggi, yang menghasilkan komponen frekuensi tinggi. Nah, semuanya udah dijelaskan di sini. Oke, untuk mencetak energinya kita pakai 6pi dengan fungsi sum, di mana kita jumlahkan matriks-matriks yang ada dalam citra-citra ini. Nah, kemudian di sini di print dan ini hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.